Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah text mining. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya terkait dengan pengantar dari text mining yang sebelumnya sudah membahas masalah data mining. Sekarang kita akan membahas tentang text mining itu sendiri. Nah, apa definisi dari text mining? Jadi, text mining ini ya merupakan penerapan konsep dan teknik dari data mining. Ya, jadi kalau kita sudah memahami prinsip, definisi dan juga tahapan dari data mining itu akan sama. Bedanya apa? Di sini lebih spesifik ya untuk teks ya. Jadi tujuannya ya untuk mencari pola di dalam sebuah teks ya. Jadi untuk mencari pola di dalam teks sesuai nanti kita akan mencari apa ya. Kemudian bisa juga didefinisikan bahwa text mining ini nanti bisa digunakan untuk menganalisis teks ya, untuk menyalikan informasi ya. Jadi untuk mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu sesuai dengan masalah yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya apa bedanya data mining dan text mining? Ya, jadi pada umumnya bedanya ini kalau text mining jelas ya, apa yang diolah, jelas teks ya. Ya, jadi data dari teks ini ada yang sifatnya tidak terstruktur ya. Jadi apa dari data yang tidak terstruktur ini maka akan lebih susah untuk diproses kalau kita tidak membuatnya menjadi lebih terstruktur. Nah, caranya seperti apa? Berarti kita akan lakukan proses-proses atau tahapan di dalam proses text mining sendiri. Salah satunya apa? Salah satunya tahapannya sama seperti data mining ya. Jadi ada tahap awal yang namanya pre-processing. Akan tetapi untuk tahapan dari pre-processing teks ini nanti bisa akan beragam ya. Jadi lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih banyak yang kita bisa implementasikan di dalam tahap pre-proses dari text mining ini. Nah, kalau lebih terstruktur itu lebih enak ya untuk apa, untuk memahami isi teksnya itu ya, isi informasinya, mengolahnya juga akan lebih mudah ya. Jadi di sini ada tabel ya, perbedaan data mining dan juga text mining. Yang pertama dari data objek ya. Kalau data mining bisa numerikal dan juga kategorikal ya. Kalau text mining tekstual data. Bagaimana dengan struktur data? Kalau data mining lebih terstruktur, ya meskipun beberapa juga ada yang tidak terstruktur, tapi tidak sekompleks text mining ya. Jadi dari text mining ini dia lebih tidak terstruktur atau bisa kita katakan semi terstruktur ya. Kalau misalkan ya seperti apa sosial media ya caption, komen kayak gitu. Nah itu adalah eh, data-data yang tidak terstruktur gitu ya. Kata-katanya tidak baku, kadang ada slang language, kadang ada typo, ada singkatan dan seterusnya. Nah, itu akan ada proses-proses sendiri gitu ya sesuai dengan tujuannya nanti. Kemudian ada data representation, representasi data di sini ya. Nah, presentasi data untuk data mining ini lebih mudah ya. Ya lebih mudah ini nanti juga akan relatif ya. Jadi ini nanti akan tergantung juga jenis data yang akan diolah seperti apa gitu ya. Kemudian untuk text mining ini lebih kompleks ya, seperti yang saya sebutkan tadi lebih kompleksnya karena yaitu tadi ada beberapa kata atau kalimat yang kalau misalkan baku gitu ya, kalau misalkan dengan kata baku berarti kan udah standar ya. Tapi kalau misalkan tidak baku itu yang akan membuat dia menjadi lebih kompleks ya seperti itu. Kemudian dimensi ya, dimensi space dimensionnya untuk data mining biasanya kurang dari tens of thousands. Ya ini sangat tergantung juga banyaknya data yang kita gunakan sebenarnya ya. Tapi memang kalau text mining lebih lebih banyak ya daripada yang data mining biasa. Karena apa? Kadang itu tadi misalkan kalau dalam satu dokumen ya, representasi dari sebuah atribut ya atau fitur ya itu
bisa dinyatakan dalam bentuk term, atau misalkan kalau saya bilang lebih mudahnya untuk membayangkan, dalam satu term itu bisa mengandung satu kata atau frasa ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan satu dokumen itu terdiri dari 1000 karakter misalnya, di sana udah ada berapa kata, ada berapa frasa itu. Nah, itu yang menjadi apa, lebih lebih banyak gitu ya fitur yang digunakan. Sehingga fitur atau atribut yang digunakan ini akan mempengaruhi ya dari dimensi yang ada juga ya. Kemudian metodenya seperti apa? Nah, ini sebenarnya kalau metode hampir mirip ya, cuman kalau di text mining ini ada beberapa hal yang lebih spesifik yang tidak ada di data mining ya. Jadi kalau di text mining itu ada information retrieval. Information retrieval ini juga ada di data mining ya untuk data yang selain teks. Ya, kemudian yang paling membedakan ini adalah NLP ya, Natural Language Processing ya. Jadi di sini memiliki perbedaan itu. Atau summarization ya, metode-metode summarization itu kan juga beberapa ada yang tidak bisa diterapkan di data mining ya seperti itu. Kalau misalkan apa klasifikasi, clustering itu sama. Jadi misalkan kalau di data mining kita bisa menggunakan neural network, di text mining juga bisa gitu ya. Untuk kasus misalnya mau mengidentifikasi bahwa sebuah kalimat ini sentimennya positif atau negatif, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu kurang lebih. Nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya juga ya. Kemudian untuk maturity di sini, kalau data mining sudah sejak lama ya, tahun 90-an ya. Kalau text mining tahun 2000-an. Nah, apa saja tahapan dari text mining itu gitu ya. Ya, kalau di data mining tadi ada input ya, sama. Ini inputnya apa? Inputnya adalah dokumen ya. Inputnya dokumen, kemudian ada preprocessing, text preprocessing, nanti jenis-jenisnya akan kita pelajari kemudian. Ada text transformation dari preprocessing ke transformation, detailnya juga nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu ada proses yang namanya feature selection. Ya, nah feature selection ini bisa ada bisa enggak ya. Bisa ada bisa enggak dalam tahapan text mining. Ini akan sangat tergantung dengan kasus yang akan kita kerjakan ya seperti apa. Ya, ini nanti juga akan menunjang ya beberapa proses ya, proses dari text mining itu sendiri. Termasuk salah satunya untuk mengatasi yang namanya space dimension tadi ya. Jadi ini nanti kita akan bahas di bab sendiri ya tentang feature selection. Kemudian di sini ada proses data mining ya, bisa macam-macam tadi, bisa beberapa metode yang telah kita bahas di tabel sebelumnya ya. Kemudian di sini ada interpretation atau evaluation. Ini akan selalu ada ya. Setiap kita sudah selesai memproses tahapan-tahapan dari mining ini, kita akan mencoba untuk mengevaluasi atau menganalisis kira-kira nanti hasilnya seperti apa, kemudian apakah sesuai harapan, dan kemudian dari hasil analisis itu akan menghasilkan informasi apa. Apakah memang sudah dapat menyelesaikan tujuan yang kita maksud. Baik, itu tadi terkait dengan tahapan dari text mining ya. Kalian sudah paham text mining itu apa, dekat dengan data mining. Dan kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Masih dalam pengantar juga. Selamat menyimak. Terima kasih.